Kembali lagi bersama Bang Live. Ini adalah part 2 kelanjutan dari film serial Kingdom. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, Bang Live sarankan untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu agar tidak kebingungan dengan alur filmnya, di mana part sebelumnya ada di bawah link deskripsi. Dan jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kingdom. Namun beberapa saat kemudian terlihat pergerakan dari seseorang yang telah mudar itu, dan salah satu seorang murid tabib mencoba untuk menenangkannya, yang pada akhirnya wanita itu dimangsa oleh para manusia yang telah berubah menjadi zombie. Film berpindah kepada putra mahkota bersama Yeong yang melintasi hutan dengan kuda mereka. Di saat itu Yeong melihat sebuah rumah dan memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Sesampainya di depan gerbang rumah itu, mereka melihat ada sesuatu hal yang aneh, di mana rumah itu ditutup sangat rapat, bahkan bambu-bambu runcing tersusun rapi di atas pagar rumah. Melihat hal itu, Yeong memutuskan untuk melihat ke dalam dengan memanjat pagar, seperti anak SMA yang mau bolos sekolah. Kemudian Yeong membuka pintu rumah itu agar putra mahkota dapat masuk. Sesampainya di dalam, terlihat penampakan rumah yang tidak pada umumnya. Biasanya pekarangan rumah diisi oleh tanaman hias, namun rumah ini diisi oleh bambu-bambu runcing, di mana ujung dari bambu-bambu tersebut terlihat berwarna merah darah. Dan ternyata itu adalah rumah tabib Lee Sung Hui, dan nama klinik pengobatan itu adalah klinik Tongpang. Putra mahkota dan Yeong mencoba masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang was-was. Dan saat putra mahkota memijakkan kakinya ke lantai rumah itu, tiba-tiba saja dan terlihatlah di bawah kolong rumah tersebut banyak sekali mayat yang telah membusuk. Yang kemudian para pasukan di provinsi Dong Nae datang untuk menyeret mayat itu dari kolong rumah. Dan hasil investigasi sementara jumlah mayat tersebut sebanyak 48 orang. Namun di antara mayat itu sang tabib Hui tidak ada. Singkat cerita, ketua pasukan provinsi Dong Nae menyuruh pasukannya untuk membawa mayat-mayat itu ke kantor hakim, di mana ketua hakim itu bernama Cho Beompal yang baru saja dilantik menjadi kepala hakim. Saat menikmati makanan dan ditemani musik dangdut pantura, seorang ajudan menyampaikan kepada ketua hakim tentang mayat yang telah ditemukan. Mendengar hal itu, ketua hakim dan para pegawai pergi melihat mayat yang telah dikumpulkan di halaman kejaksaan. Melihat mayat yang begitu banyak, hakim dan para staf pun terkecoh dengan kejadian tersebut. Beompal kemudian menanyakan tentang siapa pelakunya, dan kepala pasukan berkata bahwa ada satu orang lelaki yang menjadi tersangka saat ini, yaitu Yeong Sihin. Mendengar hal itu, ketua hakim segera menyuruh para pasukan untuk mengejar dan menangkap Sihin. Film berpindah di istana kerajaan Joseon. Terlihat pasukan kerajaan membawa mayat lalu membuangnya ke dalam danau. Terlihat di dalam danau tersebut banyak mayat, yang sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Apakah yang terjadi? Nanti kita akan tahu. Di dalam suatu ruangan tampak ketua para pelajar sedang mendiskusikan tentang para pelajar yang ditangkap oleh pasukan kerajaan, di mana para ketua pelajar ini mencari solusi bagaimana cara membebaskan mereka. Saat asik dengan diskusi yang belum menemukan titik terang, kepala dayang putra mahkota datang dan menyampaikan tentang mayat yang dibuang ke dalam danau. Mendengar hal itu, para ketua dewan pelajar beranggapan bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak beres di kerajaan. Dan jika mereka tahu apa yang disembunyikan oleh kerajaan, maka mereka memiliki kesempatan untuk menyelamatkan para pelajar dan putra mahkota. Film berpindah kepada putra mahkota bersama Yeong, di mana saat ini mereka memasuki tempat yang begitu kumuh untuk mencari tahu keberadaan sang tabib. Di tempat itu, mereka menemui seorang lelaki. Lelaki ini adalah pemasok tumbuh-tumbuhan obat di klinik Tongfang milik sang tabib. Yeong meminta lelaki itu untuk memberitahukan keberadaan sang tabib. Namun lelaki itu sama sekali tidak tahu di mana keberadaannya. Lelaki itu hanya mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu murid tabib yang bernama Xiaobi datang menemui untuk mencari tahu di mana tanaman pembangkit. Tanaman pembangkit ini adalah tanaman yang bisa membangkitkan orang mati, dan tanaman itu hanya berada di lembah beku di bawah kaki Gunung Kawi.
Mendengar hal itu, putra mahkota segera pergi ke tempat tersebut. Sampainya di sana, mereka bertemu dengan Xiaobi yang sedang mencari tanaman pembangkit. Tidak menunggu lama, putra mahkota langsung bertanya di mana keberadaan sang tabib. Xiaobi pun langsung menjawab dengan wajah yang begitu ketakutan. Ia berkata bahwa tabib tidak berhasil selamat dari kejadian yang menimpa klinik. Kembali Xiaobi menjelaskan bahwa kejadian itu dikarenakan tanaman pembangkit yang dibawa tabib ke istana kerajaan, dan dari sanalah semua menjadi kacau. Putra mahkota mengatakan bahwa mereka telah tahu apa yang terjadi di klinik Tongpang, dan mayat di klinik itu telah dibawa ke halaman pengadilan untuk diselidiki. Mendengar hal itu, Xiaobi semakin menunjukkan rasa takut, di mana ia mengatakan bahwa orang-orang itu belum mati. Wow! 사람들을 지으러 밖으로 옮긴 것이 사람들은 죽지 않았습니다. 막아야 합니다. Sementara Si Hin yang baru saja pulang mencari bambu dikejutkan dengan pintu gerbang klinik yang telah terbuka. Ia pun segera berlari melihat keadaan dan bertanya kepada para pasukan yang berjaga tentang mayat-mayat tersebut. Di halaman pengadilan, para dokter melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian orang banyak itu. Dan hasil sementara bahwa bekas luka di tubuh korban bukan bekas gigitan hewan buas, melainkan bekas gigitan manusia. Setelah Sin sampai di alamat pengadilan, ia segera mengatakan bahwa mayat-mayat itu belum mati. Ia meminta mereka untuk mengurung mayat-mayat tersebut. Namun siapa yang percaya dengan ucapannya? Ia pun segera dikejar untuk ditangkap karena telah dianggap melakukan tindakan yang melanggar hukum tataran kehidupan manusia. Namun Sin segera mengambil obor untuk membakar mayat tersebut. Dan singkat cerita, ia pun berhasil dikendalikan. Di lembah buku, Xiaobi kembali menjelaskan bahwa mayat itu akan bangkit lagi. Mendengar hal itu, Yeong menganggap Xiaobi wanita gila. Xiaobi memberikan keyakinan kepada putra mahkota bahwa semua itu terjadi setelah tabib pulang dari Hanyang mengobati orang yang sakit, di mana ternyata orang itu telah mati dan dibangkitkan dengan tanaman pembangkit. Kemudian putra mahkota bertanya, apakah orang yang dibangkitkan itu seperti monster dan berbau? Xiaobi langsung menjawab, betul bah. Lalu putra mahkota meminta bukti agar lebih percaya. Kemudian Xiaobi berkata bahwa semua itu boleh dibaca di jurnal milik sang tabib. Mendengar penjelasan itu, putra mahkota menyuruh Xiaobi dan Yeong untuk pergi ke kantor pengadilan. Sementara dirinya pergi ke klinik Tongfang untuk mengambil jurnal sang tabib. Sesampainya di klinik, ternyata Komandan Klan Chow sudah berada di tempat. Lalu Klan Chow membacakan surat penangkapan yang ditulis oleh sang raja. Di surat itu juga dijelaskan bahwa putra mahkota membuat konspirasi untuk menguasai kerajaan. Namun putra mahkota tidak percaya bahwa surat itu ditulis oleh ayahnya. Ia beranggapan itu adalah akalan-akalan ketua Dewan Negara untuk merebut kerajaan. Mendengar hal itu, Klan Chow langsung mengeluarkan pedangnya dan kemudian disambut oleh putra mahkota hingga akhirnya pertarungan pun terjadi. Bagaimanapun, komandan perang kerajaan tidak mudah untuk dihadapi. Saat putra mahkota sudah terpojok, tiba-tiba saja ada suatu pergerakan dari dalam sebuah peti. Melihat hal itu, Klan Chow menyuruh anak buahnya untuk melihat ada apakah di dalam peti tersebut. Sementara di halaman pengadilan, Sin dipaksa untuk mengakui kejahatannya di hadapan para hakim dan masyarakat. Sin hanya berkata bahwa mereka harus mengurung para mayat tersebut karena pada saat matahari terbenam, para mayat ini akan bangkit kembali. Tidak lama kemudian, Xiaobi juga datang dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Sin adalah kebenaran. Namun ketua hakim menganggap mereka gila dan mabuk air got. Hingga akhirnya mereka berdua pun dimasukkan ke dalam penjara. Saat malam tiba, benar saja, mayat-mayat itu tampak menunjukkan pergerakan dan
Sementara di klinik, saat pasukan kerajaan membuka peti itu, tiba-tiba saja Klan Chow yang melihat hal itu segera menusuk mayat yang telah bangkit itu. Namun tusukan itu bagaikan tusukan jarum suntik di bokong yang sakitnya geli-geli gimana gitu. Mayat yang telah menjadi Jombai itu pun segera menyerang Klan Chow dan menggigit lehernya. Yang kemudian putra mahkota memukul Jombai punya kepala sampai modar. Namun siapa sangka ternyata gigitan Jombai itu membuat Klan Chow menjadi Jombai. Melihat hal itu putra mahkota pun langsung menebasnya. Setelah hal itu putra mahkota pun segera keluar dan berlari. Di pinggir sungai ia melihat telah terjadi kekacauan di pusat kota Dong Nae. Dan tiba-tiba saja film pun bersambung. Oke teman-teman, film ini akan kita lanjutkan di part 3-nya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan part selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton alur filmnya. Sampai bertemu kembali di alur film selanjutnya.